Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem manusia. Selamat bertemu saudara-saudara dengan saya kembali, Romo Archimandrit Romo Daniel, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini sebenarnya saya bukan ingin menjawab pertanyaan, hanya mungkin saya akan menjelaskan untuk lebih jelasnya posisi Gereja Timur, karena pada waktu itu saya sudah telepon Pak Isra Soru sih ini ya, saya minta izin untuk menjelaskan lebih lanjut ketika ada orang yang ada ya viewer yang menelpon Pak Isra Soru yang mempertanyakan mengapa kita tidak tetap di dalam Gereja Ortodoks saja. Dan saya terima kasih Pak Isra Soru mengizinkan saya untuk memberikan tanggapan ini. Saya bukan untuk hanya untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi Gereja Ortodoks mengenai yang Pak Isra jelaskan pada orang itu, pada viewernya tadi, supaya orang itu lebih jelas lagi apa sih posisinya Gereja Ortodoks itu. Dan saya terima kasih pada Pak Isra karena sudah telepon beberapa minggu yang lalu, tapi saya belum sempat untuk melakukan rekaman, jadi saya lakukan sekarang. Dan saya ingin menjelaskan poin yang Pak Isra jelaskan pada penelpon itu mengenai posisi dari Gereja Ortodoks. Terima kasih bahwa Pak Isra telah menjelaskan biarpun singkat, fair, gambaran dari situasi Gereja Purba antara Gereja Barat dan Gereja Timur. Jadi, dalam hal itu tidak ada yang perlu saya berikan penjelasan. Untuk saudara-saudara yang mendengar ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk klik, untuk like, dan untuk klik like-nya, klik loncengnya, dan untuk share video ini. Dan kalau saudara tertarik untuk belajar iman ortodoks lebih lanjut atau ingin membuka satu cabang di sana dari Gereja Ortodoks, saudara bisa menelpon Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah daripada video ini. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu perkembangan dari pelayanan video ini, saudara juga bisa mengirimkan persembahan saudara kepada nomor rekening bank yang ada di sini. Baik, Pak Isra sudah menjelaskan tentang tadinya gereja ada yang di timur dan gereja cuma satu, lalu gereja negara Romawi dibagi, negara begitu besarnya dibagi dalam Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Tapi sebenarnya pusat gereja Ortodoks waktu itu ketika masih satu gereja Barat dan Timur, Gereja Ortodoks mempunyai 5 pusat ya. Di Roma itu sebagai pusat di Gereja Barat, yang di timur yaitu Konstantinopel di Turki, yang sekarang Turki, ya waktu itu di Konstantinopel di Bizantium, lalu Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, dan Yerusalem di Palestina atau di Israel. Sehingga secara eklesiologi, gereja yang di timur itu ada pimpinannya, uskupnya itu ada 4 yang dapat melacak sejarah pentabisannya dari rasul-rasul awal. Demikian juga di gereja barat. Hanya karena di gereja timur itu terbiasa melihat pimpinan itu pimpinan yang secara multiple, ada 5 orang ya. Maka secara eklesiologi mereka melihat kepemimpinan gereja itu dalam istilah pentarki. Penta artinya 5, arki artinya pimpinan atau pusat. Sementara gereja Roma, karena satu-satunya keuskupan yang ada di Roma yang dapat melacak dirinya sampai ke rasul itu hanya satu di Roma saja. Gereja Roma terbiasa melihat kepemimpinan itu hanya satu, yaitu monarki. Mono artinya satu, arki kepemimpinan, yaitu monarki dari Sri Paus di Roma. Nah, 2 visi tentang gereja yang berbeda ini, yang satu melihat gereja dipimpin secara multiple, ada 5 pimpinannya, yang satu melihat gereja dipimpin hanya dari satu rumah saja. Ini makin lama makin menimbulkan ketegangan. Sehingga akhirnya seperti yang dikatakan oleh Pak Isra kemarin, ya akhirnya gereja timur dan barat ini pecah pada tahun 1054
Gereja Barat itulah yang akhirnya disebut Gereja Roma Katolik, Gereja Timur inilah yang akhirnya disebut Gereja Ortodoks. Nah, ditanyakan kenapa nggak bersatu tetap tinggal aja di Gereja Ortodoks? Ya, pertama, karena sesudah perpecahan ini, apalagi ditambah dengan adanya perang salib, yang makin membuat di mana pada tahun 1204 Konstantinopel diserang oleh tentara perang salib dari Gereja Barat. Dan itu membuat makin hubungan yang sudah pecah itu makin menjauh. Sehingga akhirnya ketika Gereja Timur itu jatuh ke tangan kekuasaan Turki, yang selatannya jatuh ke tangan kekuasaan Arab, orang-orang Kristen di Barat itu tidak tahu menahu lagi tentang Gereja Timur. Mereka tidak tahu bahwa ada Gereja Timur itu, tapi di bawah kekuasaan kekuasaan negara-negara Islam waktu itu. Nah, ketika Martin Luther mencanangkan reformasi, dia sih dengar, tapi tidak pernah ketemu sendiri tentang adanya gereja di timur. Makanya seperti yang sudah saya jelaskan dalam beberapa video saya yang lalu, Luther sempat mengirim surat kepada Patriark Yeremia di Konstantinopel. Suratnya dalam bahasa Jerman, diterjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Tapi karena waktu itu karena Konstantinopel dan Jerman lagi perang, surat ini dititipkan kepada seorang diplomat namanya Gerlach, Gerlach, orang Jerman. Tapi surat itu tidak sampai ke Konstantinopel sampai 2 tahun kemudian setelah perang usai. Sehingga surat itu baru sampai kepada Patriark Yeremia, tapi Luthernya sudah meninggal. Ya, inilah kalau lainlah suatu gerakan kalau pimpinan aslinya meninggal, yang pendapatnya lain. Sehingga waktu itu yang berhubungan dengan Patriark Yeremia ada 5 kalau murid-muridnya Luther yang menjadi pimpinan gereja yang didirikan waktu itu, Melanchthon, Osiander, siapa saya lupa namanya. Ada 5. Tapi akhirnya terjadi koresponden, dan koresponden ini akhirnya tidak berjalan lancar karena para teolog Lutheran mempertahankan pendapatnya. Ketika diberitahu oleh beberapa poin yang mereka ajukan kepada Patriark Yeremia, mereka tidak mau terima. Sehingga akhirnya Patriark Yeremia mengatakan, ya sudah, kalau kamu nggak mau dengarkan saya, sudah, jangan kirim surat untuk masalah teologi lagi, kirim surat saja untuk masalah persahabatan. Dan akhirnya hubungan antara gerakan Lutheran yang masih baru ini dengan Gereja Ortodoks terputus. Nah, sesudah itu gerakan reformasi Protestan dari Luther jadi Calvin ke Zwingli ke Menno Simon, dan semuanya itu sama sekali tidak terkait apa-apa dengan Gereja Ortodoks. Sehingga akhirnya kalau antar mereka saja mereka tidak setuju, Lutheranisme dan Calvinisme dan nanti lagi Zwinglisme dan lain-lain ini saling tidak setuju, saling tidak bersatu. Memang dari awal tidak ada persatuan di antara gerakan ini. Apalagi untuk mau menyatu tetap di Gereja Ortodoks akan sulit. Akan sulit oleh situasi ini, ya tak? Nah, yang hendak saya kalau ada toh kembali ke Ortodoks itu biasanya individu. Di Amerika itu ada gerakan-gerakan di mana ada gereja-gereja dengan pendetanya, dengan apanya itu yang akhirnya mempelajari iman gereja yang masih satu waktu itu, di mana imannya waktu itu sama Timur dan Barat. Akhirnya mereka dengan jemaat-jemaatnya itu menggabung ke Gereja Ortodoks. Ada pendeta dengan pendetanya, dengan imatnya, ada kadang-kadang pendetanya saja. Gitu. Ya memang ada gerakan itu, tapi individu-individu, tidak ada gerakan serentak menyatu kembali kepada Gereja Ortodoks. Begitu ya. Nah, yang hendak saya tambahkan lagi dari keterangan Pak Isra Soru ini adalah mengenai perbedaan antara antara Gereja Ortodoks dan Gereja Barat, ya. Ya mungkin saya tidak bisa menyalahkan karena Pak Isra Soru ya dia bukan imam Ortodoks, bukan teolog Ortodoks, jadi penjelasannya mungkin bagi orang lain masih kurang jelas itu. Tanpa untuk mengkritik, enggak, saya hanya ingin memaparkan saja sebenarnya bedanya apa sih antara Gereja Timur dan Gereja Barat ini. Kalau Pak Isra Soru menjelaskan kepada viewernya itu adalah bedanya kalau Gereja Barat itu menekankan kerja. Gereja Timur itu menekankan perenungan, itu intinya. Tapi sebenarnya bukan itu ya perbedaannya. Perbedaannya adalah landasan pemikiran yang dipakai dulu. Bangunan teologi Gereja Barat itu didasarkan pada pemikiran Agustinus. Yang Agustinus itu tidak menempati tempat apapun dalam pemikiran teologi Ortodoks. Itu satu.
Dan dari Agustinus selalu pemikiran Agustinus ini, Santo Agustinus ini diperkembangkan oleh teologi skolastika. Nah, perkembangan teologi skolastika yang diperkembangkan oleh Luther itulah jadi pemikiran Lutheranisme. Nah, dari pemikiran skolastika yang dikembangkan oleh Calvin itulah jadi Calvinisme. Jadi gereja barat baik yang Katolik maupun yang Protestan punya fondasi pemikirannya dari Agustinus, Santo Agustinus. Sementara gereja timur tidak sama sekali. Gereja timur landasan pemikiran adalah para bapak gereja timur seperti siapa? Irenaeus, Athanasius, 3 orang bapak gereja dari Kapadokia, Basilius Agung, Yohanes Chrysostomus, Gregorius Nazianzus, ya. Orang-orang ini. Dan sampai ini berkembang terus pemikiran-pemikiran ini sampai abad ke-15 pada Gregorius Palamas, yang ini tidak dikenal oleh gereja barat, orang-orang ini yang kemudian para bapak gereja pemikir kemudian ini, dan itulah yang menjadi perkembangan pemikiran ortodoks yang akhirnya membedakan dengan pemikiran gereja barat. Itu satu. Yang kedua, juga gereja barat ketika bangsa barbarian itu menyerbu gereja barat, dan akhirnya mereka membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang disebut kerajaan feodal. Nah, sementara gereja timur masih punya kekaisaran Bizantium. Barat sudah nggak ada. Pemerintahan feodalisme, teori sosialnya itu mempengaruhi cara pikiran sarjana skolastika waktu itu, terutama Anselm dari Canterbury. Di dalam pemikiran gereja barat, pemikiran masyarakat feodal itu, jikalau seseorang melanggar hukum, hukuman yang diterima itu bukan berdasarkan bobotnya kesalahan, tetapi kesalahan itu ditentukan kepada siapa dia bersalah. Umpamanya, kalau seorang petani punya pohon mangga dicuri tetangganya, nah karena sama petaninya, mungkin dia tidak dihukum. Kalau dihukum sangat ringan sekali. Ya, ini teori sosialnya pada zaman itu. Tetapi kalau petani itu mencuri mangga yang sama miliknya raja, dia bisa dihukum mati. Nah, ini sistemnya gitu, sistem sosialnya pada waktu itu. Sehingga di bawah pengaruh pemikiran sosial seperti ini, akhirnya muncullah pemikiran Anselm dari Canterbury. Adam itu ketika jatuh dalam dosa, dia berdosanya bukan kepada manusia sesama manusia. Dia berdosanya kepada Allah, Raja segala raja. Berarti kalau begitu, karena dia melanggar kepada Allah sendiri. Nah, hukuman yang berat ini tidak mungkin dibayar oleh Adam sendiri. Sebab apa? Adam itu bukan siapa-siapa di mata Allah. Sehingga dengan demikian Adam itu melanggar keadilan Allah. Dan keadilan Allah yang dilanggar oleh Adam ini harus dibayar oleh, tanda kutip, orang yang kedudukannya sejajar. Kalau Adam yang bayar, tidak mungkin. Oleh karena itu, keadilan Allah yang dilanggar Adam ini harus dipuaskan. Dalam arti, dipuaskan oleh orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Itulah sebabnya, karena Adam tidak bisa berbuat apa-apa, kalau gitu yang dapat memuaskan keadilannya Allah supaya pas gitu, siapa? Ya, kalau ada sosok yang sama Allahnya. Nah, yang sama Allahnya adalah anak Allah. Sama ilahinya. Makanya anak Allah itu turun menjadi manusia, berinkarnasi. Jadi dalam pandangan teologi yang seperti ini, inkarnasi dari anak Allah jadi manusia itu disebabkan karena adanya dosa. Sehingga dengan demikian, dia dihukum yang tujuannya keadilan Allah yang dilanggar, yang tidak bisa dipuaskan dengan derajatnya Adam, itu bisa dipuaskan dengan kematian Kristus yang secara ilahi sama-sama ilahinya dengan Bapa. Jadi kematian Kristus di atas salib dari kacamata gereja barat adalah untuk memuaskan keadilan Allah yang dilanggar. Dan dengan keadilan yang dilanggar itu dipuaskan oleh anak Allah yang jadi manusia ini, maka inkarnasi tujuannya hanya untuk masalah dosa ini. Nah, ini beda dengan gereja timur, nanti saya jelaskan. Dan kalau Adam ini, karena sekarang di dalam Kristus dosa itu telah dipenuhi, keadilan Allah telah dipenuhi, maka kalau itu dibawa ke pengadilan, aku telah puas, kamu tidak salah. Dan kalau ada orang menyatu dengan Kristus, beriman kepada Kristus, ikut dibenarkan oleh iman kepada Kristus ini. Nah, ini sebenarnya beda pokoknya di situ, pemikiran barat. Kalau gereja timur enggak. Gereja timur tidak memulai manusia dari, tanda kutip, natur dosa.
Bahasa itu tidak kenal di Gereja Timur. Gereja Timur memulai teologinya dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari itu. Coba kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang di dalam pemahaman Gereja Timur, manusia diciptakan dengan gambar sebagai menurut gambar Allah, bukan manusia itu gambar Allah, menurut gambar Allah. Berarti manusia itu mempunyai refleksi sifat-sifat Allah kepada dirinya. Apa? Kalau Allah itu kasih, manusia bisa mengasihi kalau dia mau. Kalau Allah itu maha welas asih, kalau manusia bisa welas asih kalau dia mau. Allah itu maha dermawan, manusia bisa berbuat dermawan kalau dia mau. Jadi semua sifat-sifat dan moral yang ada di dalam manusia itu adalah refleksi dari sifatnya Allah secara relatif. Ada pada manusia, termasuk kalau Allah itu bebas, manusia itu punya kehendak bebas. Sebelum jatuh dalam dosa. Meskipun kehendak bebasnya tidak mutlak, tapi punya. Dan kalau Allah itu adalah kekal, maka sebenarnya manusia tidak diciptakan untuk mati, tapi untuk hidup abadi. Seperti Allah itu abadi. Namun, untuk mencapai keabadian itu menjadi derajat menurut rupa Allah ini. Dari gambar menuju rupa itu ada pergerakan. Menurut rupa Allah itu menjadi mulia seperti Allah, menjadi kekal di dalam kekekalan Allah melalui ketaatannya kepada Allah. Dan nanti akhirnya menyatu dengan gambar Allah, yang gambar Allah itu adalah Kristus. Di samping gambar Allah itu refleksi sifat-sifat Allah dalam manusia, tapi gambar Allah itu mempunyai realitanya di dalam Allah, yaitu sabdanya yang disebut gambarnya yang Allah yang tidak kelihatan. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi gambar Allahnya itu Kristus, firman. Berarti manusia itu diciptakan dengan pola kemanusiaannya Kristus ini. Pola kemanusiaan itu adalah sabda ini. Maka tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi seperti Allah melalui persekutuannya dengan sang gambar yang adalah sang sabda ini. Baru nanti dengan pelan-pelan dia menyatu dan mencapai derajat menurut rupa Allah, menjadi mulia seperti Allah. Jadi kalau begitu, proses untuk menjadi seperti Allah itu perlu ketaatan. Karena manusia diberi sifat kehendak bebas untuk memilih. Makanya dikatakan dalam Kejadian 2, ayatnya yang ke-16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, mereka tidak pernah mati juga. Oleh karena itu, di sini perbedaan pada akhirnya antara pandangan gereja barat, terutama dalam ajaran Calvinisme, bahwa manusia diselamatkan oleh kedaulatan Allah. Kalau dalam gereja ortodoks, tidak, manusia diselamatkan memang awalnya diciptakan untuk menjadi seperti rupa Allah, menjadi seperti Allah. Jadi keselamatan itu bukan kasus hukum. Keselamatan itu kasus relasi. Relasi dengan Allah melalui sabdanya. Manunggal dengan sabdanya. Nah itulah cara pandang gereja ortodoks. Oleh karena itu, ada dosa atau tidak, firman itu akan menyatu dengan manusia. Karena manusia diciptakan untuk pelan-pelan nanti menyatu dengan firman, mencapai derajat seperti menurut rupa Allah itu. Hanya karena manusia gagal oleh kejatuhannya, meskipun sudah diingatkan, jangan makan ya, kalau makan kamu mati gitu ya. Sudah diingatkan, tetapi yang melanggar berarti yang salah bukan Allah gitu loh. Yang salah manusianya sendiri. Nah, karena manusianya gagal, padahal kehendak Allah, rencana Allah bagi manusia tetap sama, yaitu agar manusia nantinya menyatu dengan Allah, mendapatkan derajat menurut gambar Allah di dalam penyatuannya dengan firman-Nya, maka firman itu yang turun. Tadinya manusianya suruh naik untuk menyatu dengan rahmat-Nya, tapi manusianya gagal, firman itu yang turun menjadi manusia. Jadi inkarnasi dalam kacamata ortodoks itu bukan semata-mata karena adanya dosa. Ada dosa atau tidak?
Tujuan manusia diciptakan adalah menyatu dengan Allah melalui firman-Nya ini. Nah, ini perbedaan yang pokok dari antara gereja barat dan gereja timur. Nah, karena kejatuhan, manusia itu akhirnya di bawah kuasa dosa. Kata dosa di sini diambil dari arti aslinya, hamartia, kemelencengan. Melenceng dari tujuan dia diciptakan. Tadinya diciptakan supaya mulia dengan Allah, akhirnya kehilangan kemuliaan itu. Tadinya supaya menyatu dengan Allah dan mendapatkan kekekalan, dia kehilangan kekekalan itu. Ya, tadinya supaya tinggal di Firdaus, dia kehilangan semuanya itu. Nah, inilah dosa di sini dimengerti bukan dalam arti moralnya, tapi dalam arti kodratnya yang telah melenceng, dalam arti kodratnya yang telah rusak. Dan akhirnya manusia di bawah kuasa dosa, dijual di bawah kuasa dosa, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 14, kita baca, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Di samping manusia terjual di bawah kuasa dosa, kemelencengan tadi, kemelencengan kodrat tadi, manusia juga di bawah kuasa iblis. Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-2, ayatnya yang kedua. Jadi karena bahasanya bahasa relasi ya, bukan bahasa hukum, maka pemahaman tentang predestinasi, kedaulatan Allah, dan itu tidak muncul di dalam pemikiran gereja timur. Sehingga ini akhirnya membedakan cara melihat keselamatan antara gereja barat dan gereja timur, karena titik pijaknya beda. Karena titik pijak gereja barat tadi karena hukum tadi kan, dan akhirnya memunculkan ide tentang kedaulatan Allah, lalu predestinasi, dan seluruh rumusan tulip, ya, tulip dari Calvinus itu sama sekali tidak muncul dalam gereja barat, gereja timur. Jadi yang muncul adalah bagaimana kita menyatu dengan firman ini, gitu. Nah, karena kita sekarang di bawah kuasa kemelencengan, kelabukan, kematian, dan iblis. Coba kita baca. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Berarti kita di bawah kuasa iblis ini. Dan terakhir, kita di bawah kuasa kematian. Upah dosa adalah maut. Jadi, dalam kejatuhan ini, manusia di bawah 3 kekuasaan ini. Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Jadi, selamat artinya harus lepas dari 3 ini, gitu loh. Nah, makanya di dalam pemikiran tim gereja timur tidak ada berbicara tentang kedaulatan, karena sifat Allah yang terutama di dalam perjanjian baru adalah kasih. Nah, dari bahkan keselamatan itu dasarnya nanti kasih ini menyatu, karena kita di bawah 3 kuasa ini, iblis, dosa, maut. Untuk selamat berarti 3 kekuatan jahat yang menguasai manusia ini harus disingkirkan. Kristus pertama menjadi manusia. Firman itu jadi manusia, sehingga perpisahan antara Allah manusia disatukan di dalam inkarnasi. Jadi keselamatan itu wujudnya ya Kristus ini, gitu loh. Diri Kristus ini. Dengan inkarnasinya dia menyatukan antara yang ilahi dan manusia. Setelah yang ilahi dan manusia disatukan, lalu dengan penyalipannya, ini bedanya. Kalau dalam sistem pemikiran Anselm tadi, Kristus disalibkan untuk memuaskan keadilan Allah yang dilanggar Adam. Kalau dalam gereja timur enggak. Kristus disalibkan untuk mengalahkan dosa melalui ketaatannya, sebab dosa itu pada intinya ketidaktaatan dan pemberontakan. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 8 begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena yang taat itu bukan hanya seorang manusia laki-laki anaknya Maria, namanya Yesus yang berasal dari Palestina waktu satu. Tapi yang taat ini adalah firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Maka ketaatannya menjadi ketaatan yang universal. Bukan hanya ketaatan seorang individu laki-laki namanya Yesus, enggak. Ini adalah ketaatan dari firman Allah yang bersifat universal, sehingga ketaatan itu mengalahkan inti dosa, yaitu ketidaktaatan kepada Allah, sehingga ketidaktaatan itu dihancurkan oleh ketaatannya yang mutlak di atas salib, dan dengan demikian di atas salib itu dia mengalahkan dosa. Sehingga kalau orang percaya kepada dia akan disap dalam kemenangannya atas dosa melalui ketaatannya itu. Ini dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 19.
Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian. Roma 5 ayat 19 dikatakan oleh Alkitab. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam pada waktu itu Taman Eden, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Kristus di atas salib, seperti yang dikatakan oleh Filipi tadi, 2 ayat 8. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi dengan benar kita beriman kepada Kristus, kita disatukan dengan ketaatannya dalam penyaliban itu, dan kita dibenarkan. Dan itu penyatuannya itu nanti dalam gereja ortodoks melalui baptisan. Iman yang dinyatakan melalui baptisan. Jadi kalau dalam gereja barat baptisan itu tidak begitu penting, dalam gereja ortodoks itu sangat penting gitu. Karena itu sarana penyatuan dengan Kristus, sarana penyatuan dengan kemenangannya atas dosa melalui penyalibannya. Dan karena sekarang manusia itu oleh karena dosa di bawah kuasa maut, dengan penguburan yang setelah disalib itu Kristus mengalahkan maut itu. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia ini dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Firman itu menjadi sama dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi kalau penyalibannya itu mengalahkan dosa, Kristus itu, maka kematiannya mengalahkan maut. Mengalahkan iblis. Logikanya gimana? Logikanya adalah kalau iblis itu yang menguasai, iblis itu yang berkuasa atas maut, berarti setiap orang mati secara kategori berada di bawah kungkungan iblis ini. Yesus mati. Loh kalau gitu dia di bawah kungkungan iblis juga dong kalau gitu. Enggak. Karena apa? Pada hari ketiga dia bangkit. Dan tidak kembali ke kuburan lagi, tidak ditarik lagi oleh iblis, kamu di bawah kuasaku. Enggak, dia tidak mampu itu. Berarti Yesus menang atas iblis. Jadi melalui kematiannya dia mengalahkan iblis itu. Sehingga kemanusiaan yang dipakainya itu juga dilepaskan dari kuasa iblis. Dan akhirnya melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian itu sendiri. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti, kalau tiga kekuatan jahat ini yang menguasai manusia, sehingga manusia tidak bisa menyatu lagi dengan Allah, sehingga manusia, tanda kutip, tidak selamat, maka dengan firman jadi manusia, keterpisahan antara jurang antara Allah dan manusia ditutup dulu, sehingga Kristus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan sesudah itu dosa dikalahkan, yaitu ketidaktaatan dengan ketaatannya di atas salib. Iblis dikalahkan melalui penguburannya dan kematiannya, dan akhirnya kematian dikalahkan melalui bangkitnya dari orang mati. Jadi dosa, iblis, dan maut itu dikalahkan oleh karya penyaliban, karya kematian, penguburan, dan karya kebangkitan Kristus, sehingga kemanusiaan itu dipulihkan kembali kepada keadaannya sebelum jatuh dalam dosa, yaitu kemanusiaan yang dikenakan Kristus. Jadi kalau gitu dalam gereja ortodoks, keselamatan itu ya Kristus itu, bukan sesuatu yang lain. Nah kalau dalam sistem pemikiran Calvinisme, ya, itu Allah yang menentukan kan, karena kedaulatan. Kalau kita enggak, kita tidak di dalam gereja timur tidak berbicara tentang kedaulatan atau apa. Meskipun Allah berdaulat, tapi sifat yang menonjol adalah kasih. Jadi keselamatan bagi kita, ya Kristus itu. Oleh karena itu, kalau kita di dalam gereja timur, berbicara kristologi adalah juga berbicara sekaligus soteriologi. Untuk kita dapat mendapatkan manfaat dari karya Kristus ini, artinya kita dilepaskan dari dosa, iblis, dan maut, dan disatukan lagi dengan Allah, maka kita harus menerima dia melalui iman. Sehingga kita dilepaskan dari kuasa itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena Allah yang berbuat. Itulah namanya kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia.
Nah, penyatuan kita ini dilakukan melalui iman yang dinyatakan dalam baptisan. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang ke-3, ayatnya 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Loh, bagaimana kok iman itu membuat kita jadi anak Allah, kita diangkat jadi anak Allah? Nah, dijelaskan 27. Karena, nah ini penjelasannya. Kok bagaimana bisa iman itu membuat kita jadi anak Allah? Karena kamu semua yang telah dibaptis, berarti iman itu terkait dengan baptisan. Nggak bisa iman sendiri itu enggak. Iman terkait dengan baptisan. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan seperti kita mengenakan jubah itu. Kalau kita kenakan jubah warnanya putih, ya kita jadi putih dari jauh dilihat orang. Jubah warna hitam, kita lihatnya ya warna hitam. Kalau seandainya ada jubah warnanya anak Allah, ya kita jadi anak Allah, itu maksudnya. Jadi baptisan itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena dalam baptisan, di mana dalam baptisan itu Roh Kudus bekerja, kita disatukan dengan kematian, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, baptisan itu sangat penting. Dan itu tidak sesuatu yang remeh ya. Karena itu sarana di mana kita menyatu. Mengapa harus baptisan? Mengapa harus air? Ya karena Kristus menebus kita juga melalui benda jasmani. Apa? Tubuhnya lah. Ya kan? Pakunya lah. Salibnya lah. Semua benda-benda jasmani ini, terutama tubuh keinkarnasinya itu, menjadi sarana rahmat rohani yang berwujud keselamatan itu untuk disalurkan kepada kita. Jadi keselamatan yang bersifat rohani itu disalurkan melalui benda jasmani. Demikianlah mengikuti pola itu, rahmat rohani keselamatan Kristus yang bersifat rohani itu disalurkan oleh Roh Kudus kepada kita melalui sarana sakramen-sakramen. Jadi yang menjadi landasan sakramen itu adalah inkarnasi tadi. Ya. Makanya baptisan itu penting, perjamuan kudus itu penting. Perjamuan kudus itu untuk menyatu di dalam tubuh dan darah Kristus dalam pengalaman selanjutnya dalam perjalanan iman kita. Maka dikatakan di situ di dalam Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Berarti kita menyatu dalam kematiannya. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, baptisan itu Islam ya. Dalam gereja ortodoks, baptisan, perjamuan kudus, dan itu sakramen-sakramen yang dalam gereja barat namanya sakramen itu, di dalam gereja ortodoks namanya mysterion. Misteri. Karena apa yang dilihat mata? Dan kejadian yang sesungguhnya secara rohani beda. Yang dilihat dengan mata orang masuk air aja. Tapi di dalam misteri ilahi di mana Roh Kudus bekerja, orang itu menyatu dengan kematian Kristus. Terus? Tidak tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi ketika orang itu masuk ke air, dia nggak bernapas di dalam air itu. Itulah kematiannya dia. Oleh karena itu, Chrysostomus mengatakan, Yohanes Chrysostomus, Bapak Gereja di abad keempat, yang merupakan patriark dari Gereja Konstantinopel di zaman itu, dia mengatakan, kolam baptisan itu adalah kuburan bagi manusia lamamu. Karena kita menyatu dalam kematiannya. Tapi itu rahim bagi manusia barunya. Karena akhirnya kita bangkit lagi keluar dari air. Dan kita menyatu dengan kebangkitan Kristus. Maka di sini dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup, bukan dalam hidup yang baru ya, kalau secara letterlock diterjemahkan itu, kita akan hidup dalam kebaharuan hidup, the newness of life. Dan kebaharuan hidup itu apa? Hidup kebangkitan tadi. Berarti melalui baptisan secara misteri oleh kuasa Roh Kudus, kita disatukan dengan kematian Kristus, sehingga manusia lama secara posisi telah dimatikan. Kita disatukan dengan penguburan Kristus, yang melalui penguburannya Kristus mengalahkan iblis, berarti kita dilepaskan dari kuasa kegelapan,
Dan akhirnya kita keluar dari air, kita disatukan dengan kebangkitan Kristus, kita menyatu dengan kebangkitan Kristus. Disitulah kita menerima hidup baru itu. Jadi kalau begitu dalam gereja ortodoks, baptisan itu bukan tidak signifikan. Itu sangat penting, termasuk perjamuan kudus. Nah, berbicara tentang penyatuan, kalau dalam gereja ortodoks ya memang kesatuan dalam ajaran itu penting. Oleh karena itu kalau dalam liturgi, pada waktu setiap minggu kita liturgi, sebelum kita ambil perjamuan kudus, kita membaca pengakuan iman, Nikea, yang dibaca dalam gereja ortodoks adalah pengakuan iman Nikea. Itu simbol bahwa sebelum kamu menyatu di dalam sakramen, kamu harus menyatu dengan imannya gereja. Karena ini bukan pendapat perorangan kan. Kalau dalam gereja ortodoks tidak ada seorang teolog pun yang dapat mengklaim ini ajaranku. Enggak, itu ajaran milik seluruh gereja. Dan dulunya gereja barat dan satu ajarannya ya sama. Sampai gereja barat menambah filioque, memperkembangkan dogma-dogma yang baru, akhirnya berbeda dengan ajaran dari gereja timur. Nah, saya kira itu saja Pak Esra Soro. Saya hanya untuk menjelaskan saja untuk saudara-saudara di luar sana yang kurang jelas apa sih ajaran ortodoks sebenarnya di situ sebenarnya. Dan terima kasih kalau Bapak telah mengizinkan saya untuk memberikan penjelasan tambahan ini. Ya mungkin kita suatu saat kita dapat kolaborasi berbicara apa gitu ya, supaya orang makin mengenal bedanya barat dan timur gimana. Bagaimana ada kemungkinan untuk bersatunya kita harus saling tahu. Kalau kita tidak saling tahu, gimana bisa bersatu? Ya. Saya kira begitu saja Pak Esra. Terima kasih banyak mengizinkan saya untuk memberikan penjelasan tambahan ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Sampai kita ketemu nanti. Terima kasih. Shalom. Sama Bapak, Putra, Roh Kudus. Amin.